Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita dengarkan kajian renungan. Semoga ada manfaatnya bagi kita yang mendengarkan. Tentang judul 10 orang tiada diterima sembahyangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya tentang 10 orang tidak diterima sembahyangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga kita tidak termasuk dengan 10 orang ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asratun nafarin la yaqbalullahu salatahum. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin wa rajulun yusalli wa la yuaddi zakatahu wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun wa rajulun mamlukun abiqun wa rajulun syaribul khamri mudminan wa imra'atun zawjaha syahitun 'alaiha wa imra'atun salat bi ghairi khimarin wal imamul jabirul jairu wa rajulun akilur riba wa rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siapakah 10 orang itu yang tidak diterima sembahyangnya atau salatnya sama Allah Subhanahu wa taala? 10 orang tidak diterima oleh Allah sembahyangnya. Pria yang bersembahyang sendirian tanpa membaca, artinya tanpa mengetahui ilmu, tanpa bacaannya, bisa bacaannya. Yang kedua, pria yang bersembahyang tapi tidak mengeluarkan zakat, sudah nisab zakatnya dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat. 3, pria yang mengimami sekelompok orang yang tidak menyukainya. Dan budak yang lari dari majikannya, peminum khamar yang terbiasa, perempuan yang dimurkai tidak diridhai oleh suaminya, perempuan yang bersembahyang tanpa jilbab, tanpa tudung, imam yang dalim, pemakan uang riba, dan orang yang tidak dicegah oleh sembahyangnya dari perbuatan kejahatan dari mungkar. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui 10 orang yang tidak diterima sholatnya, maka kalau sholat yang tidak bisa belum lancar membaca mengetahui ilmu sholatnya, maka berjamaahlah di masjid. Yang kedua, laki yang sudah nisab zakat, ada buat zakatnya, diwajibkan untuk zakat, dia tidak mengeluarkannya, maka keluarkanlah kalau mau sembahyangmu, salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Dan juga pria yang mengimani, kita jadi imam untuk jadi imam salat berjamaah di masjid, tapi yang makmumnya tidak suka kepada imam itu,
maka tidak diterima oleh Allah salatnya. Dan juga bagi orang yang ingin diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sang peminum khamr atau peminum arak yang terbiasa, maka berhentilah untuk minum arak kalau mau diterima salatnya. Bagi istri yang punya suami, kalau ingin diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk 10 orang yang tidak diterima salatnya, maka harus taat pada suami, harus ada ridho suami. Dan juga bagi yang salatnya salat dia tapi fahsya dan mungkar tidak bisa dicegah, tidak bisa berhenti, maka salatnya itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, "Malla tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam tijadhu salatuhu indallah illa maqtaw wa bu'dan." Rasulullah bersabda lagi, "Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tizadahu salatuhu indallahi illa maqtaw wa bu'da." Barang siapa tidak dapat dicegah oleh sembahyangnya dari perbuatan kejahatan dan mungkar, sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah, akan menambah di hadapan Allah kecuali kebencian dan jauh daripadanya. Maka kalau kita ingin diterima oleh Allah salat kita, maka jangan berbuat fahsya dan mungkar, jauhilah itu. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, berkata Sayyidina Al-Hasan, "Jika sembahyangmu tidak mencegah engkau dari perbuatan kejahatan, salat masih berbuat jahat, masih korupsi, masih fahsya dan judi mungkar dikerjakan, maka sembahyangmu akan dikembalikan ke wajahmu di hari kiamat berupa sehelai kain yang kumal, yang dekil, yang kotor." Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal dan Zabir bin Abdullah bahwa pada malam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanannya ke langit, Rasulullah telah melihat di langit pertama malaikat-malaikat yang berzikir selalu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit kedua, Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang hanya ruku sejak diciptakan oleh Allah, tidak pernah mengangkat kepalanya. Di langit ketiga, Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang sedang diciptakan Tuhan bersujud saja, tidak mengangkat kepalanya kecuali waktu mendengar salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membalasnya, kemudian bersujud kembali setelah membalas salam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mana dalam tiap rakaat sembahyang diwajibkan sujud 2 kali, di langit keempat dilihatnya malaikat-malaikat yang hanya bersyahadat. Di langit kelima malaikat-malaikat yang hanya bertasbih. Di langit keenam malaikat-malaikat yang bertakbir dan tahlil. Dan di langit ketujuh malaikat-malaikat dilihat oleh Rasulullah SAW yang hanya mengucapkan salam sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu semua, tergeraklah hati Rasulullah dan ingin memperoleh baginya dan bagi umatnya semacam ibadah-ibadah itu semua. Mengetahui isi hati nabinya dan menginginkannya firman Allah berfirman,
Barang siapa melakukan sembahyang 5 waktu, ia memperoleh pahala ibadahnya malaikat-malaikat ketujuh yang ada di langit. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, semoga senantiasa kita bisa melakukan sembahyang salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting salat 5 waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang mendengarkan kajian ini, semoga ada manfaatnya. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap harinya selalu diberi rizki yang halal-halal, disehatkan jasmani rohani dan batiniah kita, dan juga dilancarkan ekonomi, dibukakan pintu-pintu rizki buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mohon maaf atas segala kesalahannya dan semoga Allah mengampuninya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.